Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diberi amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa kita tidak hanya sebatas menahan haus dan lapar saja, tapi kita menahan hawa nafsu juga. Dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang akhlak. Di sini akhlak dalam artian akhlak adalah kata jamak dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai atau tingkah laku atau karakter. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memperlakukan pemikiran dan pertimbangan. Di sini kita akan membahas tentang akhlak majmumah, akhlak tercela. Akhlak majmumah ialah perangai atau tingkah laku yang tercermin pada diri manusia yang cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan terhadap orang lain. Karena dalam diri kita itu terdapat dua karakter positif dan karakter negatif. Dalam diri kita tidak lepas ada sifat baik dan ada sifat buruk. Nah, ini disebut dengan akhlak majmumah, yaitu akhlak tercela atau sifat buruk. Maka sifat buruk inilah yang perlu kita buang, perlu kita jauhi agar dalam diri kita itu tidak terlalu dominan sifat buruk atau akhlak majmumah. Sedangkan akhlak mahmudah, akhlak terpuji, menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik melakukannya dan mencintainya. Jadi kita harus bisa membiasakan berperilaku baik atau akhlak mudah. Kita harus selalu berperilaku baik terhadap orang lain, baik itu terhadap orang tua, baik itu terhadap guru, baik itu terhadap sesama yang lain. Ya, kita harus saling menghormati, menghargai terhadap orang lain. Dan ini termasuk akhlak mudah, yaitu akhlak terpuji. Nah, pembagian akhlak mahmudah dan akhlak majmumah. Pada dasarnya, sifat dan perbuatan yang tercela dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu maksiat lahir, contohnya maksiat lisan, maksiat telinga, maksiat mata, maksiat tangan. Nah, yang pertama maksiat lisan. Kita sering menggunakan lisan kita terhadap hal-hal yang tidak baik. Selalu membicarakan orang lain, selalu mencemooh orang lain. Nah, lisan kita digunakan terhadap hal-hal yang tidak baik. Sedangkan yang kedua, maksiat telinga. Telinga kita digunakan terhadap hal-hal yang tidak baik, yaitu mendengarkan hal-hal yang tidak baik, tidak digunakan dengan hal-hal yang baik, ya. Tidak digunakan mendengar orang yang mengaji, mendengar orang yang lagi ceramah, mendengar orang yang membaca Al-Quran. Tapi di maksiat telinga ini, telinga kita selalu mendengarkan hal-hal yang buruk. Yang ketiga, maksiat mata. Maksiat mata ini kita gunakan mata kita itu terhadap melihat hal-hal yang tidak baik. Melihat, digunakan mata kita itu hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh kita. Ya. Yang keempat, maksiat tangan. Maksiat tangan. Tangan kita digunakan terhadap hal-hal yang tidak baik. Ya. Dipakai mencuri, mengambil barang orang lain tanpa meminta atau
berbicara buruk terhadap orang lain. Jadi tangan kita digunakan hal-hal yang tidak baik. Sedangkan maksiat batin, diri kita selalu marah, godok, dongkol, dengki, sombong. Bahkan ini selalu ada dalam diri kita. Kita selalu marah-marah terhadap orang lain. Tidak ada dasar apapun kita selalu marah terhadap orang lain. Dongkol, ya, dengki, ya, sombong. Kita sudah punya pangkat, punya jabatan, sombong terhadap orang lain, menghina terhadap orang lain. Nah, itu merupakan maksiat batin yang ada dalam hati kita. Maka itu harus tidak ada dalam diri kita. Sekarang pembagian akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Yang pertama, taat lahir. Ada yang disebut dengan tobat. Tobat itu merubah perilaku lama dengan perilaku baru yang positif, yaitu merubah perilaku lama yang negatif dengan perilaku baru yang positif. Ya, dulu kita melaksanakan perbuatan yang salah, kemudian kita menyesal dan merubah perbuatan itu dengan perbuatan yang baik. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus selalu mengajak terhadap orang lain itu berbuat baik dan mencegah terhadap orang lain itu berbuat buruk. Nah, yang ketiga, syukur. Kita harus selalu bersyukur terhadap apa yang kita terima yang diberikan oleh Allah, baik itu yang manis ataupun yang pahit, kita terima karena itu yang terbaik yang Allah berikan terhadap kita. Makanya kita harus bersyukur. Walaupun kita tidak selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Yang kedua, taat batin. Yang sebutnya taat batin, yang pertama tawakal. Tawakal, kita harus berserah diri terhadap Allah. Jadi apa yang Allah berikan terhadap kita, kita harus menerimanya dengan tawakal. Kita sakit, terima. Mungkin ini karunia dari Allah, ya. Walaupun terasa sakit, terasa pahit. Terus kita harus sabar dalam menerima cobaan. Kita tidak boleh menggerutu terhadap Allah, menikiki teuing nasib teh, menikiki teuing milik teh. Nah, kita harus sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita. Yang ketiga, qanaah. Nah, kita juga harus punya sifat qanaah. Sekarang cara mencegah akhlak mazmumah dan meningkatkan akhlak mahmudah. Kita harus bisa mencegah akhlak yang buruk dan meningkatkan akhlak yang baik yang ada dalam diri kita. Biar akhlak baik itu lebih dominan yang ada pada diri kita. Cara mengatasi akhlak mazmumah, akhlak tercela. Yang pertama, dengan perbaikan pergaulan. Jadi perlu diingat oleh kalian semua bahwa pergaulan itu sangat mempengaruhi terhadap karakter dan akhlak manusia. Karena apa? Karena dengan faktor pergaulan, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap karakter kita. Kalau kalian tidak percaya, kalian nanti kalau sudah punya anak, misalkan anak kalian 3, yang satu simpan di pesantren, yang satu simpan di pasar, yang satu simpan di terminal. Nah, lihat ketika mau lebaran kan biasanya pada pulang ya. Nah, semuanya pada pulang. Nah, lihat karakternya, perbedaan karakternya. Yang dari pesantren perilakunya seperti apa, yang dari pasar perilakunya seperti apa, yang dari terminal itu perilakunya seperti apa. Kita bisa membedakan bahwa faktor perbaikan pergaulan itu sangat mempengaruhi terhadap akhlak dan perilaku manusia. Yang kedua, memberikan hukuman. Jadi kita harus bisa memberikan hukuman bahwa apa yang kita lakukan itu salah dan kita pengen merubahnya dengan yang namanya dengan tobat, yaitu merubah perilaku lama yang negatif dengan perilaku baru yang positif. Cara meningkatkan akhlak mazmumah, akhlak terpuji. Yang pertama, secara lahiriah, pendidikan, pergaulan, dan kebiasaan. Ini faktor pendidikan. Pendidikan misalkan di sekolah, di pengajian, tolong akhlak ini ditingkatkan. Terus dalam faktor pergaulan, terus faktor kebiasaan. Nah, jadikanlah kebiasaan baik ini
Kebiasaan. Jadi kebiasaan itu harus dibiasakan melakukan hal-hal yang bersifat positif, ya. Jadi kita harus lebih meningkatkan akhlak majmumah, itu akhlak terpuji, dan menjadikan sebuah kebiasaan. Secara batiniah. Secara batiniah itu yang pertama muhasabah, yang kedua muaqobah, yang ketiga muahadah, yang keempat mujahadah. Sedangkan muhasabah artinya memperbaiki hati kita, yaitu dengan ikut pengajian, ya, mencari ilmu, ya. Itu cara muhasabah. Yang kedua muaqobah, artinya pemberian sanksi terhadap diri sendiri apabila melakukan kesalahan atau sesuatu yang bersifat dosa, maka ia segera menghapusnya dengan amal yang lebih baik. Nah, kita harus segera menghapus dosa kita, perbuatan jelek kita, dengan perbuatan yang baik, kayak yang disebut dengan tobat tersebut, yaitu merubah perilaku lama yang negatif dengan perilaku baru yang positif. Yang ketiga muahadah, yaitu mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita lahir, bahwa kita harus ingat bahwa kita lahir ke dunia itu hanya untuk beribadah. Kita diwajibkan untuk beribadah. Lahir ke dunia itu kita harus beribadah. Dan sekarang pun kita harus lebih banyak beribadah, karena dulu perjanjian kita lahir ke dunia itu untuk beribadah. Yang ketiga mujahadah, bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Kita harus bersungguh-sungguh, kita harus mempunyai mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Makanya kita harus lebih dominan dalam diri kita itu perilaku yang baik. Ya, makanya kita harus bisa melawan perilaku yang jelek itu, buang oleh kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Oke, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mungkin untuk kali ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan ini banyak manfaatnya, khususnya buat Bapak sendiri dan umumnya kita semua. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan akhlak yang baik terhadap diri kita, dan menjauhi akhlak-akhlak yang buruk yang ada dalam diri kita. Dan kita selalu bersyukur pada Allah, apa yang telah Allah berikan terhadap diri kita itu merupakan yang terbaik dari Allah buat diri kita semua. Mudah-mudahan sekarang bulan suci Ramadan, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan pendidikan bagi akhlak kita, perilaku kita, agar menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Cukup sekian penjelasan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.